Agra RBA by VSS Project and Ambition Mode. Dan ini konon katanya RBA ini adalah amfibi ya, atau hybrid ya. Jadi bisa untuk .base dan juga bisa untuk boro. Bedanya dengan RBA lain gitu ya teman-teman. Jadi ini kalau RBA lain kan pH-nya nggak keredus tapi manisnya keredus. Nah kalau ini agak kebalik ya. Kalau menurut gua untuk RBA ini, si Agra RBA ini RBA yang bener-bener rekomen. Kalian pemula pun pas nyeting pun nggak akan susah-susah. Jadi udah gampang. Yo, what's up guys, balik lagi dengan gua Scan aja. Oke, kali ini ada sebuah RBA ya. Dan ini adalah RBA Karyana Basa. Ini adalah RBA kolaborasi antara brand apa ya? Brand store atau yo brand Indonesia ya temennya. Ini bertepatan pusatnya itu di Malang dan juga di Semarang ya temennya. Terus berkolaborasi dengan sebuah brand yang ada di UK dan akhirnya menunjukkan sebuah produk ini. Dan maka itu ini dia. Jadi kita datangan Agra RBA by VSS Project and Ambition Mode. Ya, jadi ini adalah Agra RBA ya. Ini yang notabene yang mengeluarkan adalah si VSS Project, itu kolaborasi antara VSS Vape Store Semarang dan juga VSS Malang. Nah, dia berkolaborasi dan bertemu dengan si Ambition Mode ini memunculkan sebuah RBA yang dinamakan Agra RBA ini ya temennya. Oke, jadi ini produk lokal. Tapi ini setahu gue ya, Agra ini bahasa dari India nih. Masa India, Bas? Nama kota di India. Nama kota India? Nama kota di India yang di situnya ada Taj Mahal. Makanya ini gambarnya tuh kayak agak ke masjid-masjidan gitu ya temennya. Tapi ini bisa jadi ini logonya bisa kayak spade atau apa skop itu loh. Nah, di kartu kan spade skop ya. Dan juga bisa juga nih kayak gambar masjid, ujungnya masjid itu loh. Apa sebenarnya? Kubahnya itu ya temennya. Oke. Jadi seperti itu ya. Terus kalau misalnya kalian googling juga Agra ini kayak simbolik-simbolik gitu emang ya. Cuman kalau harafiahnya Agra itu adalah kota yang ada di Pakistan, India ya teman-teman. Oke. Nah, di sini jadi logonya sudah kayak begini, ini ikonik banget ya logonya ya. Keren sih kalau menurut gua, ini antara gold dengan backgroundnya ini kayak hitam-hitam juga, ini embos-embosan gitu, terlihat mewah banget ya teman-teman. Oke. Sini tertulis Ambition Mode. Ya, di sini kita mendapatkan yang stainless steel ya teman-teman. Oke. Dan di sini tertulis VSS Project juga, oke? Dan ini konon katanya RBA ini adalah amfibi ya, atau hybrid ya. Jadi bisa untuk .base dan juga bisa untuk boro. Jadi kalau kalian misalnya pakainya dot ya bisa pakai, makanya boro bisa pakai juga ya temennya, oke ya? Kita langsung akan bongkar aja nih. Masih buku panduannya dulu ya. Oke, kita lihat dulu untuk buku panduannya. Ini untuk buku panduannya sudah menggunakan bahasa Indonesia ya, karena memang kolaboratornya ini orang Indonesia, makanya buku panduannya udah pakai bahasa Indonesia. Dan RBA untuk dot dan boro platform ya, ini terusnya di situ ya. Oke, dan di sini tuh, dapetnya banyak guys ya. Jadi ini air hole-nya juga kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah air hole. Jadi ini bisa untuk MTL dan DTL udah pasti. Dan juga chimney-nya ya temennya. Chimney-nya kita dapat 3 ukuran ya temennya. Mendapatkan 2 ukuran, maaf. Jadi yang boronya 2 ukuran, yang untuk dotnya 2 ukuran. Jadi mendapatkan totalnya 4 chimney ya temennya. Oke. Dan juga ini apakah masih menggunakan adapter, nanti kita tes ya. Kayaknya udah nggak pakai adapter lagi ya ini ya. Jadi kalau mau coiling tinggal colokin langsung di mod ya temennya. Oke. Nah di belakangnya juga sama. Ini full menggunakan bahasa Indonesia ya temennya. Jadi nggak ada bahasa Inggrisnya ya temennya. Ini memang diperuntukkan untuk di pasar Indonesia. Oke. Terus ya, jadi kalau kalian bingung kalian bisa baca-baca sendiri ya temennya. Oke. Nah ini dia kilo temennya. Oke ya. Gua buka dulu nih dapat apa aja nih kelengkapannya. Nah ini adalah satu set. Ini isinya karet-karet guys ya. Ini karet-karet dan juga ada baut posnya. Jadi kalau ada cadangan, kalau misalnya baut posnya kenapa-napa hilang, ini masih ada cadangan. Dan juga karet-karet kalau misalnya rembes-rembes, ini bisa diganti untuk karet-karetnya temennya. Oke, jadi seperti itu. Nah ini ya, gue jelasin dulu.
Di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah air hole-nya. Yang terpasang 1, jadi totalnya ada 7 air hole. Jadi di sini ada pinnya tuh ukurannya dari 0,5, yang terpasang ini 0,5 sepertinya. Terus ada 0,8, 1,0, 1,2, ada 2 mili, 2,5 mili, dan 3,5 mili ya temennya. Nah, biasanya gue kalau misalnya pakai yang sistem RDL ya, gue biasanya kalau nggak pakai yang 2,5 mili, pakainya yang 2 mili ya temennya. Nah, ini yang terpasang di 0,5, berarti ini udah settingan MTL ya temennya. Yang terpasang sini, ya ini ya. Oh, yang terpasang maaf, yang terpasang 3,0 guys. Jadi ini ukuran paling kecilnya di 0,8 ya, 0,8, 1,0, 1,2, 2,0, 2,5, 3 mili, dan juga 3,5 mili ya temennya. Nih ya, ini kelihatannya 3 sama 0 ini kan 3 mili berarti ya. Di sini juga ada keterangannya ya. Ini ukuran-ukurannya ada di sini semua. Dan juga chimney-nya guys ya. Ini chimney yang terpasang ini adalah chimney dot base. Jadi ini yang sudah terpasang ini adalah untuk dot base ya temennya. Jadi ini kalau kalian nggak mau repot ya kalian tinggal ngebuild ini aja, nggak usah ganti-ganti settingan. Wes pokoknya beres ya. Ini untuk dot base. Nah, kalau kalian mau ganti boro, nah ini chimney-nya harus dipasang guys. Chimney itu ini loh ya, yang atasnya itu ya. Jadi untuk si dari RBA ini terus ke atasnya ini harus pakai chimney kayak gini ya. Untuk yang boronya. Nah, kalau yang untuk dot base itu lebih kecil. Nah, ini ukurannya seperti ini ya, ini yang dot base ini. Nah, untuk dot base itu ukurannya seperti gini ya, pendek terus kecil gitu ya. Dan dia dua-duanya menggunakan ukuran 3,5 dan sampai 4 mili ya temennya. Kalau gua biasanya juga menggunakan yang 3,5 mili yang standarnya. Oke, kalau misalnya kurang gede ya ganti yang 4 mili. Oke. Wes ya, dan di sini ada 50 nut for boro. Ya, ini kita dapat plasnatnya juga. Jadi kalau kalian bukan plasnat ya, lebih ke nut bawahnya ini ya temennya. Jadi kalau ini karena ini nggak usah pakai adapter lagi, makanya dikasih nut seperti ini ya. Nah, ini adalah nut untuk si dot base nya. Nah, kalau kalian menggunakan nut yang satu ini untuk yang boronya ya teman-teman. Nah, karena kali ini kita akan menggunakan Sun IO, makanya kita akan rubah semua. Ini kita akan kretelin semua. Kita akan pindahin si RBA ini ke boro ya teman-teman. Oke, kita pretelin dulu satu-satu. Nah, ini tuh dia sudah ada tanknya. Ini tanknya menggunakan bahan PC ya teman-teman. Oke, nah, untuk ukuran miliannya ini sekitar 4-5 mili ya untuk si tank boronya ini ya, boro dot base ini ya teman-teman. Lalu cara pengisiannya di sini ada karet. Kalian tinggal buka aja, tinggal diisi ya, terus tutup lagi. Nah, jadi ini cara untuk lepasinnya kalian buka dulu. Nah, ini buka dulu base bawahnya. Nah, ini yang atas tinggal dorong aja guys, pakai pinset ya. Nih, gua dorong dulu. Nah, ini tinggal didorong seperti itu, dia langsung kelepas ya. Nah, kalau kalian mau ganti ke mode boro, ini ditarik ya. Nah, ini ditarik. Nah, ini jadi ini kalau dot ya nggak usah ditarik. Kalau misalnya kalian mau ganti ke RBA dot yang lain, tinggal dipasang aja ininya, nggak usah dicabut lagi. Nah, ini kalau misalnya mau pakai yang boronya, ini kalian cabut. Nah, ini kita pasangin yang 3,5 yang untuk boronya teman-teman, untuk chimney-nya. Nah, kita pasang seperti ini. Nah, ini untuk siap untuk boro. Jadi boro itu seperti ini. Nah, ini pertanyaannya kenapa harus menggunakan chimney seperti ini ya, yang lebih panjang gitu. Karena boro itu basic gini guys. Tuh, boro itu atasnya lebih gede. Kalau dot itu kan kecil. Ya, untuk atasnya dot itu kan kecil ya. Nah, kalau boro itu lebar. Nah, harus memampetin ini gimana caranya? Ya harus menggunakan chimney-nya boro ya, memang lebar gitu ya temennya. Oke. Dan untuk capnya ya temennya, ini capnya untuk si RBA-nya ini dia menggunakan sistem kubannya itu dum ya temennya. Nah, ini yang udah pasti kalau flavornya bakalan manis ya temennya, karena ini kubannya dum nggak rata gitu, dia agak ada cengkokannya kayak mangkok gitu ya dum. Nah, di sini juga ada logo dari Agranya. Ya, ini logonya sama seperti yang desain ini ya. Tuh. Nih, desain logonya seperti itu ya temennya. Nah, ini untuk cap dan juga chimney-nya. Nah, sekarang kita ke base RBA-nya temennya. Oke. Nah, dia ini menggunakan bahan SS316L guys. Ini cukup lumayan tebal guys. Ini SS yang terbaik, jadi 316. Dan di sini juga ada insulator untuk kutub positifnya. Dia menggunakan bahan PIK ya temennya. Jadi insulatornya ini PIK, jadi anti meleleh. Dan ini di tengahnya ini adalah air hole-nya yang bisa kalian setting. Jadi air hole kalian buka terus kalian ganti, nanti gua kasih tahu caranya ya temennya. Oke. Untuk posnya di sini memang untuk pos single, jadi dia nggak bisa didual. Tapi kenapa 4 biji? Jadi ini misalnya kalau kalian dapat koil yang kidal, ini tetap masih bisa dipasang ya. Mau atas mau bawah ini bisa semua temennya, karena dia itu menggunakan 4 sisi ya untuk si posnya gini ya. Jadi kalau kalian
dapat coil yang standar ya langsung bisa pasang. Nah kalau kalian pas dapat coil yang kidal, nah kalau misalnya kidal kan biasanya masangnya kebalik ya. Nah kalau kalian nggak pengen kebalik ya tetap masih bisa dipasang, karena di sini tinggal diganti aja copotnya di sebelah mananya aja ya, karena posisinya di sini positif, di sini negatif ya. Jadi mau kidal atau enggak, coilnya tetap masih bisa kepasang ya. Nah ini kalau untuk row-nya ya, untuk jaraknya ini sepertinya kalau misalnya kalian menggunakan baby alien ya, ini maksimal di 2,5 mili guys. 3 mili sih bisa, tapi mepet banget, bakalan panas ini RBA-nya. Saran gua menggunakan diameternya 2,5 mili aja. Dan di sini adalah paritnya. Ya, ini parit untuk kapasnya. Jadi di kanan kiri ini. Jadi di paritnya ini tuh lebar, tapi di dalamnya itu sempit guys. Jadi kalian harus masukin ke kolong-kolong sempitnya itu ya. Jadi di bawahnya kecil, di atasnya yang lebar. Itu yang membuat si RBA ini bakalan anti leaking guys. Karena begitu nyerepnya kecil, di atasnya lebar, dia nyerepnya lebar, jadi dia nggak akan kemana-mana ya, untuk liquidnya ya, jadi nggak akan leaking kemana-mana. Oke, nah ini untuk baut pos RBA-nya ini dia menggunakan minus ya, baut minus ya. Oke, guys ya, kita coba copot dulu bawahnya. Nah ini jalannya kayaknya harus dorong dulu ya temennya. Nah jadi ini harus dilepas dulu si base-nya ini. Nah, oh, gua paham guys. Kayaknya kalau diburu ini udah nggak kepake lagi ya. Jadi ini kalau diburu ini base bawahnya ini nggak dipakai, karena ini base bawahnya ini untuk dot guys. Untuk dot base, untuk tank yang ini ya. Untuk tank yang ini ya, Jadi ini untuk pasangannya seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian nggak pakai di dot ya ini copot. Kalau misalnya diburu, nah pakainya langsung ini bawahnya copot. Ini diputar dulu ya. Ini si bawahnya ini nih, ya si adapter bawahnya ini copot dulu. Ini adapter si dotnya diganti dengan adapternya si boru guys, yang tadi gua kasih lihat ya. Nah ini nih, nah ini adalah adapter si borunya. Jadi ini tinggal dipasang aja. Nah posisi seperti ini ya. Nah jadi nanti kondisinya seperti ini ya kalau misalnya diganti dengan base boru. Oke, jadi udah nggak ada lempengannya lagi di sini ya temennya guys ya. Nah ini karena gua mau coiling, ini harus gua buka lagi. Nanti kita akan pasang lagi ya. Nah sekalian gua mau ganti air hole-nya ini ya temennya, menggunakan obeng minus. Ini yang 3,0 kita ganti ke 2,5. Oke, kita putar. Nah yang keganti adalah bawahnya ini aja ya temennya. Nah ini kalian cabut. Ya ini kan yang 3,0 kita ganti guys ke yang 2,5. Yang 2,5 kita pasang lagi, kita baut lagi. Nah ya udah kencang nih. Yang 2,5, nah kita masukin ke mod ya guys ya. Ini ya, ini mod panda. Kita ulir dulu. Nah ini udah terpasang, kita akan pasangin koilnya temennya. Ini gue taruh di sini. Nah gue sudah menyiapkan koil. Tadi gue modifikasi ya. Koil 3 mili yang punya gue modifikasi, gue tarik kenceng jadi ke 2,5 ya temennya. Nah kita akan pasang guys. Nah ini maksudnya kidal tuh gini guys. Ini kan kalau coil normal kan gini ya, nih kakinya kan gini, nah masangnya tetap di atas gini ya, kaki tetap di atas. Nah ada yang kidal, misalnya kakinya itu ada yang di sana sama di sini, nah tetap masih bisa dipasang ke atas. Nah kalau misalnya posnya ini cuma 2, nah itu biasanya posisi coilnya akan seperti ini guys ya, kebalik seperti ini. Nah kadang-kadang ada orang yang memang tetap suka dengan coil yang terbalik, tapi kalau gua kurang suka dengan coil yang terbalik ya. Jadi inovasi 4 ini tetap masih bagus dan bisa dipakai temennya. Oke. Nah ini yang sebelah sini sama sebelah sana ya. Gua bukanya cuma 2 lubang bautnya itu aja ya temennya. Kita buka dulu. Oke, ini udah gua kendorin. Gua akan pasang dulu ya si coilnya menggunakan metal jig umpan ya. Oke guys, ini udah kita pasang ya. Ini kita tinggal senterin aja, di center terus dikencengin ya. Inti untuk sistem air hole itu bottom air hole guys ya. Jadi dia pusat nyembur itu lewat bawah. Jadi kalian ngukurnya jangan dari kanan kiri kalian dari pose ya, tapi lebih ke lihat dari jarak bawahnya aja, semburannya itu kelihatan atau enggak. Yang bener sih ya, tingginya itu harus rata sama posnya guys. Nah ini sejajar sama pos tuh yang paling bener ya. Ini udah sejajar sama pos. Jadi ini pos atasnya sini, nah coilnya tuh tingginya segitu ya. Ini gue kasih ukuran 2,5 alien aja penuh guys. Gimana kalau kali 3 ya? Kayaknya nggak bisa deh, 3 mili nggak bisa guys. Jadi harus maksimal itu 2,5 kalau alien ya.
Kalau baby alien ya pakai 2,5 aja lah ya temennya. Oke, kita potong dulu ya. Oke guys, ini udah center ya, ini udah kepotong kakinya. Kita coba driver dulu nih ya. Ini menggunakan 30 watt aja dulu ya. Nah ini udah sempurna ya temennya. Nah kita tinggal wicking aja. Nah dipastikan gua karena suka meletek, jadi wickingnya tuh di itu ya, di Scottish gitu ya. Oke, kita tes dulu. Nih kita masukin. Ini udah tadi kondisi udah gue Scottish ya temennya. Nih tinggal gue masukin aja. Nah tarik kanan kiri supaya nggak terlalu longgar, nggak terlalu padat. Dipastikan ininya tetap masih gemuk ya temennya, kanan kirinya ya temennya, jadi nggak yang kempes. Nah setelah seperti itu kita ukur dulu, baru kita potong dulu ya. Sebelum kita masukin kita potong dulu. Oke, ini setelah seperti ini kita tekuk ke dalam ya temennya. Oke, setelah kita wicking seperti ini gemuk-gemuk ya kapasnya. Nah kita tetesin dulu ya menggunakan si liquid cap panda, taruh montok ya tentunya, kita tetesin dulu. Oke, setelah kita tetes kita burn lagi supaya kita tahu ya. Ini dapatnya resistannya 0,36 ya. Oke, meletak ya guys ya. Tapi ini kayaknya karena air hole itu di bawah ya, terus kanan kirinya itu ketutup gitu ya, jadi meletaknya itu nggak bisa ngelebar gitu ya, jadi ke atas doang gitu ya temennya. Oke, tapi ini setidaknya kita udah tahu ya untuk kondisinya itu dia ngepush ke atas, berarti dia bener-bener dari bawah itu nembak koilnya ke atas langsung ke kubah dumnya itu ke atas lagi. Nah itu berarti flavor yang dihasilkan akan fokus dan juga akan manis ya temennya. Oke. Wes ya, ini kita coba tutup dulu ya, ini ya. Kita tutup dulu nih menggunakan cap ya, ini RBA nya, si base nya. Nah setelah tutup seperti ini kita baru buka guys, supaya kalian tangannya nggak belecetan. Nah ini bagus ya, satu penyerapannya tuh lihat bawah guys ya, nih ya, penyerapannya tuh lihat bawah. Jadi di kanan kiri itu nggak akan kelihatan kapas-kapas gitu ya, jadi kelihatannya apik aja, rapi gitu ya. Ya ini ya, jadi lewatnya tuh lihat bawahnya gitu ya, jadi nggak ke samping gitu ya. Oke, jadi terlihat rapi dan enak dilihat lah. Oke, kita coba masukin dulu ke burunya ini. Saran gua chimney atasnya dibuka dulu ya temennya. Ini chimney atasnya dibuka dulu. Yang dimasukin adalah si RBA nya dulu. Nah setelah itu baru didorong chimney dari atas ya. Nah didorong, kita tahan bawahnya. Nah situ atasnya kita dorong lagi. Guys, maaf guys, tadi salah ya guys ya. Ini jadi harus dipasang dulu guys. Yang untuk borunya ini lagi lupa ya. Ini di thread dulu bawahnya supaya dia ngegrip ya. Lupa tadi, maaf. Nah ini dipasang dulu ke bawahnya. Nah jadi dia ngegrip guys. Nah dia tuh ngunci dulu bawahnya. Intinya kalian masukin dulu RBA nya, terus tuh dia udah ngunci di bawah, baru chimney itu masukin ya temennya. Nah ini kita dorong. Ini chimney baru, jadinya harus agak didorong ya temennya. Nah masih perawan ini. Oke. Nah ini udah kepasang seperti ini, kita tutup. Nah ini tinggal diisi liquid ya. Kita isi liquid, baru masukin ke IO nya ya temennya. Ini seperti ini, kita isi dulu liquidnya, nggak usah banyak-banyak. Setelah kita isi, kita tutup lagi. Nah oke guys, ini udah kita isi liquid ya. Kita akan pasangin ke Sanyo Panda ya. Nih temen-temen ya, tuh Sanyo Panda ganteng ya, sama-sama putih. Baterainya jangan lupa nih, tuh pakai Big Black tuh. Wow. Baterainya ya 4000 mAh. Jadi kalau kalian pakai
I/O tuh lama gitu ganti baterainya, nggak yang ganti-ganti terus ya. Karena I/O itu emang agak boros baterai temennya. Jadi kita perlu baterai yang mAh-nya gede gitu ya. Oke. Nah seperti ini kita pasang, terus kita pasang untuk flash nut-nya. Nah, kita pasang flash nut-nya. Oke, kita langsung tutup aja nih ya. Nah, ini udah ready to use ya. Ini kita masih menggunakan drip tip MTL guys. Kita harusnya ganti drip tip dulu ya. Menggunakan drip tip DTL dulu, nanti baru gua akan pakein ke MTL lagi, oke? Oke. Kita beresin dulu lah ya mejanya teman-teman. Dan setelah itu kita akan coba tes performa dari si Agra RPA by VSS Project and Ambition Mode ini guys. Oke guys, ini udah beres ya mejanya. Nah, di sini gua akan menggunakan si drip tip DTL dulu. Nanti kita akan coba menggunakannya drip tip MTL juga. Nah, kita akan tes ya. Ini jatuhnya RDL ya teman-teman, karena air hole-nya gua pasang yang 2,5 dan chimney-nya 3,5 mili ya teman-teman. Kita akan tes teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan bah. Tes lagi, bismillahirrahmanirrahim. Oke guys. Jadi di sini emang gua tadi nyetingnya memang nggak terlalu meletek ya, tapi di sini karena I/O-nya tuh ketutup-tutup, jadi ini nggak yang terlalu meletek-meletek ya. Jadi kalau kalian di mulut nih berasa kayak kertek, tapi nggak yang terlalu kencang ya teman-teman. Kita tes lagi ya. Kalau menurut gue guys, ini untuk flavornya ya temennya. Untuk flavornya ini bener-bener kepecah-pecah guys. Tadi gue menggunakan liquid gue taruh montok ya temennya. Ini begitu gue sedot tadi ini bener-bener layer by layernya itu berasa semua, nggak ada yang ke-mute ya. Ini bener-bener kayak cheese-nya ada, taruhnya ada, krimnya ada gitu ya temennya. Jadi nggak ada yang ke-mute di si RPA ini. Dan juga pastinya adalah manisnya temennya. Jadi kalau menurut gua ini manisnya beda sama dengan si RPA yang lain ya temennya. Kalau misalnya RPA yang lain kalian coba setting MTL, dia itu manisnya agak sedikit penurunan. Nah, tapi kalau ini di setting air hole 2,5 mili, ini manisnya masih keluar guys. Jadi buat teman-teman yang misalnya pengen yang MTL tapi masih berasa manisnya temennya, nah kalian bisa menggunakan Agra ini ya. Soalnya gue sudah beberapa kali nyobain RPA yang lokal maupun yang luar. Begitu gue setting air hole MTL, ini manisnya langsung reduce guys ya. Jadi kayak yang tadinya manisnya medium, dia langsung jeglek langsung ke soft ya teman-teman. Nah, kalau si air hole ini guys, begitu tadi gue setting di 2,5 mili ya, ini pas masuk, misalnya manisnya liquid lo antara soft dan medium, dia tetap antara soft dan medium ya teman-teman. Jadi nggak ada reduce gitu ya. Jadi tetap stay manisnya di situ ya teman-teman. Untuk layernya juga kepecah-pecah. Nah, menurut gua TH-nya ini ya teman-teman. TH-nya ini gua notabene agak sedikit reduction, cuman nggak yang terlalu signifikan ya teman-teman. Jadi tetap ada TH-nya tapi agak reduce sedikit. Tapi manisnya itu yang agak sedikit naik ya teman-teman. Nah, bedanya dengan RPA lain gitu ya teman-teman. Jadi ini kalau RPA lain kan TH-nya nggak ke-reduce, tapi manisnya ke-reduce. Nah, kalau ini agak kebalik ya. Ini manisnya nggak ke-reduce, TH-nya agak ke-reduce. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Agra RPA ini, gua saranin kalian bisa menggunakan liquid yang minimal itu 9 mg ke atas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ya nggak pakai 6 mg tetap masih aman ya teman-teman. 6 mg masih aman, tapi lebih the best ya kalau kalian menggunakan settingan MTL-nya ya 9, 12 gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian pakai DTL ya 3 enggak sih. DTL 6 dan 9 ya teman-teman. Jadi kalau kalian menggunakan 3 udah pasti untuk TH-nya agak sedikit ada penurunan ya teman-teman. Oke, kita tes lagi. Kalau menurut gua ini gak ada speedbacknya, jadi di mulut lu tetap kering, gak ada yang muncat-muncat ke mulut, semuanya aman guys. Muncatan juga gak ada ya teman-teman. Itu untuk gua sistem nyedotnya RDL ya, karena ini settingan MTL, gua sedot DTL jadinya RDL ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan ganti drip tip menggunakan drip tip MTL ya teman-teman. Oke. Ini gua menggunakan drip tip MTL dan kita cara sedotnya MTL. Kita tes lagi, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang gue bilang tadi, diganti drip tip MTL
Manisnya pun nggak keredus guys, tetap masih ada manisnya ini liquid ya, masih ada rasanya, layer by layer berasa. Dan lagi-lagi TH-nya itu ya, TH-nya memang kalian harus menggunakan TH yang cukup lumayan gede. Ini karena gua review ya, gua nggak berani menggunakan TH 9 karena gua takutnya cuma batok doang terus gak ada ngomongnya gitu ya temen-temen ya. Jadi ini makanya gua kasih TH yang 6, maksudnya supaya gua bisa ngomong, maksudnya bisa merasakan rasa-rasanya. Ternyata di 6 ada berasa TH-nya, cuman nggak yang maksimal gitu ya. Yang maksimal kalian bisa menggunakan 9 mg mungkin ya. Dan kalau kalian misalnya nyedotnya metode MTL, di sini tuh air hulu itu kayak suling gitu ya. Jadi kayak ada bunyi kayak apa? Kayak suling gitu ya teman-teman. Jadi kalian nanti kalau misalnya pakai baru ngerasain sendiri ya. Dia ada kayak sedikit suara-suara sulingnya gitu ya teman-teman. Kalau pakai drip DTL dia nggak akan bunyi karena terlalu kenceng angin yang masuk ya. Nah kalau MTL kan agak sedikit sempit-sempit gitu ya. Jadi dia itu kayak suling gitu ya untuk suara air hulnya gitu ya temen. Oke. Kalau menurut gua untuk RBA ini, si Agra RBA ini RBA yang bener-bener rekomen. Kalian pemula pun pas nyeting pun nggak akan susah-susah. Jadi udah gampang. Tinggal kalian mainin kapasnya aja mau tebel atau tipis. Tapi saran gua kapasnya harus diskotis supaya kalau misalnya kalian pengen yang meleteknya lebih, nah kalian bisa menggunakan kapas yang mungkin agak sedikit menggunakan bahan fiber, atau bisa menggunakan yang kapas yang durability-nya itu tinggi ya. Jadi meleteknya itu lebih maksimal, dan kalian masanya juga nggak yang terlalu tebel-tebel banget, dia udah lebih maksimal lagi ya temennya. Oke, jadi seperti itu ya, ini rekomen. Jadi buat teman-teman yang misalnya pengen main MTL tapi pengen rasa yang manis, kalian bisa menggunakan si Agra RBA ini, karena ini RBA walaupun settingannya diganti MTL, manisnya akan tetap ngebus ya. Dan juga TH-nya itu kalian bisa setting juga. Jadi kalau kalian pengen yang agak soft ya kalian bisa main di 6 mg, 3 mg. Menurut gua kalau di IO 3 mg agak kurang ya, lebih ke 6 mg ya. Dan gua kalau misalnya pengen TH yang lebih, kalian bisa menggunakan 9 sampai 12 mg ya. Oke. Jadi seperti itu, ini adalah karya anak bangsa, perlu kita support. Kayaknya ini price-nya nggak terlalu tinggi, kalian masih bisa terjangkau lah temennya. Jadi kalian cobain sendiri, ini adalah opini gua, ya review terbaik tetap dari diri kalian. Kalian bisa cobain sendiri, tes sendiri. Kalau misalnya gua ada salah-salah dalam settingan ini, kalian bisa langsung komen di bawah ya temennya, oke? Jadi terima kasih sudah nonton video ini. Kalian jangan lupa untuk like, di share, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng sebelah kanan untuk notifikasi video selanjutnya. Sekian dari gua, sekian dari Pandai Mentors.